Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Lintang Gemilang SPD, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14, Kelompok 3 tahun 2021. Kali ini, saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 terdiri dari dua kata, wawasan dan kebangsaan. Wawasan yang berarti cara pandang atau pandangan, sedangkan kebangsaan diambil dari kata bangsa yang berarti sekelompok masyarakat yang bersamaan satu keturunan, budaya, politik, serta sejarahnya. Sedangkan kebangsaan memiliki arti golongan bangsa. Sehingga wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Tujuan dari wawasan kebangsaan, kata kuncinya adalah sadar. Sadar bahwa dirinya adalah sebagai warga negara dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban, bahwa bangsa Indonesia bersifat pluralistik. Sadar bahwa setiap bangsa atau negara mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sadar bahwa bangsanya menjadi tempat dirinya mengembangkan diri dan kehidupannya. Kemudian sejarah pergerakan kebangsaan dimulai pada abad ke-21. Pada abad itu terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam kehidupan umat manusia yang terjadi disebabkan oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi, di mana manusia atau masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang individualistik dan liberalistik. Kemudian tantangan implementasi wawasan Nusantara pada tiap-tiap gatra yang mencakup beberapa aspek atau mencakup seluruh aspek yang berpengaruh dalam kehidupan nasional. Aspek gatra tersebut antara lain gatra demografi, gatra geografi, gatra sumber kekayaan alam, gatra ideologi, gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial budaya, dan gatra keamanan dan pertahanan. Kemudian setelah itu adalah globalisasi. Era globalisasi ini sangat berpengaruh di dalam sejarah pergerakan kebangsaan dan berpengaruh terhadap seluruh aspek pergerakan kebangsaan. Salah satunya adalah dalam aspek ekonomi, yaitu adanya perdagangan bebas atau liberalisasi. Kemudian dari aspek komunikasi, yaitu gerakan globalisasi ini terjadi dengan adanya internet dan web society. Selanjutnya adalah konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dilambangkan oleh burung Garuda, di mana di dalamnya terdapat 5 sila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimaknai dengan peran agama sebagai pusat atau sebagai sentral. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dimaknai dengan tolak ukur terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimaknai dengan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimaknai dengan demokrasi Indonesia. Dan sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimaknai dengan
pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap rakyat bawah. Itu adalah 5 Pancasila yang dianggap sebagai ideologi negara Indonesia. Kemudian selanjutnya konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut dengan Konstitusi Negara. UUD 45 ini adalah landasan hukum tertulis yang berisi aturan-aturan yang mencakup segala aspek hukum dari perundang-undangan. Nah, UUD 45 memiliki beberapa alinea. Alinea ke-1 merupakan spirit motivasi dan pembebasan atas hak-hak bangsa Indonesia. Alinea kedua menunjukkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kemudian alinea ketiga menunjukkan cita-cita atau harapan bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajahan. Dan alinea keempat menunjukkan visi bangsa Indonesia dan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Itu adalah visi dari alinea 1 sampai alinea keempat. Kemudian konsensus dasar ketiga adalah NKRI atau kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk tidak terlepas dari rangkaian proses peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Beberapa proses tersebut dapat kita kenang, diantaranya adalah ketika pada tanggal 20 Mei 1908 ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 saat inilah ditetapkan secara yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada tanggal 3 April 1950 terjadi sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat untuk menyikapi banyaknya gerakan yang menolak keberlangsungan sistem federal dalam Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950 berlangsungnya konferensi antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia yang menghasilkan persetujuan melaksanakan negara kesatuan. Konsensus dasar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Karena Indonesia terdiri dari beberapa budaya, beberapa suku daerah, bahasa daerah sehingga diperlukannya semboyan pemersatu bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya nilai-nilai bela negara. Definisi dari nilai-nilai bela negara yaitu konstitusi, sikap nasional seseorang yang diwujudkan dalam bentuk tindakan cinta negara. Sejarah bela negara terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya nilai-nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, identitas bangsa Indonesia terdiri dari pertama ada bendera merah putih. Bendera merah putih berbentuk persegi panjang yang terdiri dari dua warna, warna merah dan warna putih. Warna merah diartikan sebagai keberanian, sedangkan warna putih diartikan sebagai suci atau kesucian. Kemudian identitas bangsa yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Indonesia ya, sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa. Karena Indonesia memiliki ragam budaya dan ragam bahasa sehingga perlu adanya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, identitas bangsa yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah
burung Garuda yang dimana di dalamnya terdapat lambang Pancasila, 5 sila yang tadi sudah disebutkan. Dan yang terakhir, identitas bangsa Indonesia, yaitu lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Dan yang terakhir adalah fungsi aparatur sipil negara. Jelas kita sebagai warga negara dan sebagai ASN wajib untuk membela negara karena terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk upaya bela negara, dan sebagai seorang ASN memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa, sehingga sangat penting sebagai warga masyarakat yang baik tahu wawasan kebangsaan serta aksi untuk membela negara bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.